Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang budidaya tanaman sayuran. Nah, di budidaya tanaman sayuran ada 4 subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah jenis-jenis tanaman sayuran. Yang kedua, sarana budidaya tanaman sayuran. Yang ketiga, tahapan budidaya tanaman sayuran. Dan yang terakhir itu alternatif media tanam tanaman sayuran. Tapi untuk 2 subtopik terakhir tidak akan kita bahas untuk pertemuan kali ini, tapi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Pertama, apa itu budidaya? Nah, pasti antum sudah mendengar kata-kata ini, kata budidaya, tapi nggak tahu apa artinya. Nah, ini dia ya. Apa itu budidaya? Nah, usaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar atau tumbuh dan berkembang biak atau bertambah banyak. Jadi usaha untuk kita menambah banyakkan tumbuhan kita. Nah, apa itu sayuran? Nah, karena kita bahas tadi budidaya sayuran, nah sekarang apa itu sayuran? Nah, ini dia. Sayuran itu merupakan bahan pangan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat yang tinggi. Dan dia umumnya sayuran ini banyak mengandung vitamin dan mineral. Tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat yang tinggi. Dan dia umumnya sayuran ini banyak mengandung vitamin dan mineral. Jadi yang kurang suka dengan sayuran, makanya itu antum lebih sering menderita sariawan, bibir pecah-pecah, karena dia sangat berperan besar dalam regenerasi kulit. Nah, kita bahas bagian tanaman yang dapat dimakan umumnya dari sayuran ini. Yang pertama itu bagian umbi atau wortel, contohnya ya. Kalau tangkai daun yang kita makan contohnya itu adalah seledri. Nah, kalau bunga yang sering kita makan itu adalah contoh salah satunya kembang kol. Kemudian umbi lapis, contohnya bawang. Nah, buah itu contohnya salah satunya tomat. Kalau biji, contohnya itu adalah biji kacang merah, masih banyak lagi yang lainnya ya. Nah, kemudian bagian batangnya yang kita makan contohnya itu adalah tumbuhan asparagus. Daun yaitu contohnya pakcoy. Nah, jadi masih banyak lagi ya tanaman sayuran yang kita makan umbinya, tangkai daunnya, bunganya, umbi lapis, buah, biji, batang, daun. Nah, masih banyak lagi yang contoh tumbuhan lainnya. Oke, mari kita bahas yang pertama yaitu jenis-jenis tanaman sayuran. Nah, mungkin hanya beberapa jenis-jenis tanaman sayuran yang akan kita bahas, karena nggak mungkin ya kita bahas seluruh jenis-jenis tanaman sayuran yang ada. Contoh sayuran yang pertama yaitu adalah tomat. Nah, tomat ini bagian yang kita makan dari tumbuhannya itu adalah bagian buahnya. Jadi daun sama batangnya nggak perlu antum makan. Nah, nama latin dari tomat ini adalah Lycopersicon esculentum. Nah, dia dapat dibudidayakan di lahan yang kering. Nah, panen biasanya pada hari ke-55 sampai hari ke-61. Jadi, antum dapat menikmati tomat saat pada hari ke-55 sampai 61 setelah kita tanam. Nah, tomat ini dia bermanfaat sebagai bumbu masakan, sebagai lalapan. Kemudian dia juga sebagai manfaat makanan fermentasi. Makanan fermentasi ini contohnya itu adalah saus tomat. Nah, itu merupakan hasil dari fermentasi buah tomat. Kemudian adalah bisa dijadikan sebagai jus. Nah, kandungannya tomat ini adalah mengandung vitamin A dan C. Jadi bagus untuk kesehatan mata dan sebagai antioksidan. Yang kedua, sayuran yang akan kita bahas itu adalah bawang merah. Nah, nama latinnya dari bawang merah ini adalah Allium cepa. Nah, dapat dibudidayakan di tanah sawah atau tegalan. Nah,
panennya biasanya pada hari ke-65 sampai 90, hari ke-90 ya. Jadi cukup lama untuk antum jika membudidayakan bawang merah. Nah, manfaatnya bawang merah ini dapat dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, rempah, dan obat-obatan. Nah, dia mengandung ada yang namanya minyak atsiri yang dapat menyembuhkan gangguan kesehatan. Sayuran yang ketiga yang akan kita bahas yaitu kangkung. Nah, nama latinnya Ipomea reptans. Nah, kangkung ini dapat dibudidayakan di dataran rendah. Nah, biasanya dipanen pada hari ke-27. Jadi lebih singkat, lebih cepat daripada buah tomat dan bawang tadi. Jadi antum bisa menanamnya di rumah dan dapat dinikmati setelah hari 27 setelah tanam. Nah, manfaatnya dia dapat menjaga kesehatan mata, mengatasi anemia. Jadi bagus untuk menambah sel darah merah kita. Kemudian dia mengandung vitamin A, C, dan mineral. Tapi kalau kebanyakan makan kangkung itu akan dapat menyebabkan kita ngantuk. Nah, jadi yang sering insomnia bisa makan sayuran kangkung aja. Kemudian yang keempat yang akan kita bahas itu adalah bayam. Nah, nama latinnya Amaranthus sp. Nah, si bayam ini dapat dibudidayakan di dataran tinggi dan dataran rendah. Jadi dimanapun bisa kita tanam. Misalnya di daerah Sijunjung atau sekitarnya bisa ditanam bayam ini. Ya, panennya biasanya pada hari ke-25, lebih cepat daripada si kangkung. Nah, manfaatnya dia dapat meningkatkan kesehatan mata dan jantung, menurunkan resiko kanker, penyakit kronis, dan masih banyak lagi ya manfaatnya. Kemudian si bayam ini mengandung vitamin K, A, dan C, juga merupakan antioksidan. Pokoknya umumnya tumbuhan sayuran yang berwarna hijau itu banyak bisa dimanfaatkan sebagai antioksidan. Nah, bagian tumbuhan yang kita makan itu adalah untuk kangkung dan bayam adalah bagian daun dan batangnya bisa kita makan, kecuali akarnya ya. Nah, subtopik kita yang kedua yaitu tentang sarana budidaya tanaman sayuran. Nah, jadi untuk membudidayakan tanaman sayuran kita butuh sarana dan prasarana untuk menunjangnya. Nah, ada yang pertama itu bahan. Nah, bahan apa aja yang kita gunakan untuk membudidayakan tanaman sayuran? Tentu saja ada yang pertama benih dan bibit. Nah, apa bedanya benih dan bibit? Nah, ini ada gambar di samping ya. Nah, menurut antum mana yang benih dan mana yang bibit? Boleh dijawab masing-masing ya. Nah, benih itu adalah yang berbentuk biji. Nah, berarti gambar yang sebelah kiri. Nah, sementara bibit adalah tanaman yang masih kecil, itu ada di gambar sebelah kanan. Jadi bisa ya membedakan benih dan bibit. Yang kedua, bahan yang kita butuhkan adalah pupuk. Nah, pupuk ini dia bermanfaat sebagai menambah dan melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanah. Jadi kita butuh pupuk untuk menambah kandungan unsur hara sehingga tanaman sayuran kita dapat tumbuh dengan baik dan subur. Nah, pupuk ini ada macamnya, itu ada organik dan anorganik. Organik contohnya adalah pupuk kandang. Nah, ini biasanya berasal dari kotoran binatang. Yang kedua ada contoh pupuknya pupuk anorganik. Contohnya itu adalah pupuk NPK, urea, KCl, dan ZA. Nah, kira-kira ini adalah gambarnya. Nah, ini adalah yang sebelah kiri adalah gambar pupuk kandang, dan yang sebelah kanan adalah dari contoh pupuk anorganik. Bahan yang ketiga yang kita gunakan untuk sarana budidaya tanaman sayuran itu adalah pestisida. Nah, pestisida apa sih manfaatnya gitu? Nah, pestisida ini dia dapat mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman. Jadi bisa kita basmi semuanya yang mengganggu, parasit, hama, dan sebagainya. Jadi pestisida ini dia ada dua macam, yaitu alami, biasanya dibuat dari tanaman nimba. Jika antum penasaran kayak apa tanaman nimba, bisa di searching aja di Google nanti. Kemudian yang pestisida buatan, ini contohnya beberapa pestisida. Mungkin bagi para petani nggak asing lagi ya pestisida ini.
bahan yang terakhir yang kita butuhkan adalah media tanamnya. Media tanam ini kenapa kita butuh? Karena media tanam inilah yang merupakan tempat tumbuhnya nanti tanaman. Nah, dia juga ada dua macam, yaitu organik dan anorganik. Nah, yang pertama media tanam organik. Ada beberapa media tanam organik yang akan kita bahas. Yang pertama itu arang sekam. Nah, arang sekam ini adalah merupakan hasil pembakaran tidak sempurna dari sekam padi yang berwarna hitam. Nah, kira-kira bentuk apa gambarnya nanti kita lihat. Yang kedua itu adalah media tanam organik, yaitu kompos. Nah, kompos ini merupakan zat akhir proses fermentasi tumpukan sampah atau serasah tanaman. Yang ketiga yaitu sabut kelapa. Nah, ini berasal dari kelapa yang sudah tua, biasanya sabutnya yang kita pakai. Nah, ini contohnya. Lanjut kita bahas media tanam anorganik. Yang pertama itu adalah gel atau hidrogel. Nah, biasanya sebagai media tanaman indoor. Nah, biasanya kalau tanaman indoor berarti yang berada di dalam ruangan. Nah, kenapa gel ini bisa dimanfaatkan sebagai media tanam anorganik? Karena dia mampu menyimpan air dalam jumlah yang banyak. Nah, ini contoh gambarnya. Mungkin antum nggak asing lagi ya dengan gel ini, karena dulu pasti waktu SD sering memainkan gel ini. Yang kedua itu adalah pasir. Nah, pasir ini dapat menciptakan kondisi aerasi yang baik, makanya juga bisa digunakan sebagai media tanam. Contohnya yang biasa sering dipakai itu adalah pasir malang dan pasir kali. Nah, kira-kira ini ada gambarnya. Yang ketiga yaitu adalah pecahan batu bata. Nah, biasanya pecahan batu bata ini bukan sebagai media tanam utama, tapi media tanam campuran. Nah, diletakkan di dasar pot karena memiliki drainase dan aerasi yang baik yang sangat dibutuhkan bagi tumbuhan. Nah, batu batanya bukan yang batu bata yang sebesar ini ya, tapi nanti batu batanya itu diperkecil atau ditumbuk seperti bentuk kerikil kecil ya. Kemudian yang keempat ada spons atau floral foam. Nah, umumnya untuk budidaya tanaman hias. Nah, karena spons ini dia memiliki daya serap air dan hara yang sangat tinggi. Nah, ini dia contohnya sponsnya apa kira-kira. Ini yang terakhir itu vermiculit dan perlit. Nah, vermiculit dan perlit ini dia berasal dari pemanasan kepingan-kepingan mika. Nah, kenapa si vermiculit ini dapat dimanfaatkan sebagai media tanam? Karena dia dapat meningkatkan daya serap air jika digunakan sebagai bahan campuran dengan media tanam. Nah, ini contohnya. Ini dia yang gambarnya ya, vermiculit dan perlit. Selain bahan yang kita butuhkan itu adalah alatnya. Nah, alatnya itu adalah yang beberapa adalah sekop, garpu, cangkul, sprayer, penyiram tanaman, kemudian gembor dan koret. Nah, mungkin masih banyak lagi alat yang lainnya, tapi alat-alat utamanya ini. Itulah materi kita pada hari ini. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.